Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan dalam video kali ini kami kelompok akan menjelaskan mengenai Simple Adaptive Wake. Tapi sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai program, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Efraim Yohanes Runtunuwu dengan NIM 2302451. Yang kedua Jean Bukarakombang dengan NIM 230245152. Yang ketiga ada Yusti Mangopang dengan NIM 230246160 dan yang keempat ada Arnina Cahyani Saleh dengan NIM 230246164 dan yang kelima ada Meike Mandome dengan NIM 230246167 dan yang terakhir ada Dewi Sinta Samade dengan NIM 230247173. Kita masuk pada penjelasan program. Ketika program meminta input, A1 adalah orang pertama yang nilainya dibaca. Nah, program melakukan input A1 yang dimana program meminta nilai A1 untuk C1, C2 sampai C5. Nah, nilai A1 akan disimpan dalam array data 0 dan J. Nah, kontribusi A1 dalam perhitungan A1 berperan pada yang pertama menambah total tiap kriteria. Misalnya, sum C1 sama dengan C1 A1 ditambah dan seterusnya. Lalu sum C2 sama dengan C2 A1 ditambah dan seterusnya. Nah, normalisasi A1 jika benefit A1C dibagi nilai maksimum. Lalu jika cost sama dengan nilai min dibagi A1C. Nah, ketiga menghitung skor A1. Setelah normalisasi, skor A1 dihitung. Skor A1 sama dengan W1 kali R1 tambah W2 kali R2 tambah titik-titik tambah W5 kali R5. Nah, hasil ini akan menentukan ranking A1. Selanjutnya, input A2. Program mengisi A2 di data 1. Peran A2 dalam perhitungan. Yang pertama, menambah total kriteria. A2 menambah nilai pada sum C1, sum C2, sum C3, sum C4, dan sum C5. Yang kedua, normalisasi A2 dengan rumus sama seperti A1. Yang ketiga, skor A2. Skor dihitung berdasarkan bobot dan nilai normalisasi. Skor A2 sama dengan sigma WJ dikali R A2J. A2 kini memiliki nilai final untuk dibandingkan. Selanjutnya, program input A3. Data 3 tersimpan dalam data dalam kurung siku 2 dalam kurung siku J. Peran A3 dalam perhitungan, yang pertama mengisi total tiap kriteria. Nilai A3 ikut mempengaruhi besarnya bobot adaptif. Yang kedua, normalisasi A3. Program membandingkan nilai A3 dengan nilai max atau min di setiap kriteria. Dan yang ketiga, skor A3. Dihitung sama seperti A1 dan A2. Jika A3 memiliki nilai tinggi pada kriteria besar bobotnya, skornya meningkat. Selanjutnya, penjelasan untuk A4. Program membaca A4 sebagai orang keempat, yaitu dari input A4, nilai A4 tersimpan dalam data indeks 3, yaitu peran A4 yang pertama, menambah total nilai per kriteria, yang kedua normalisasi A4, dan yang ketiga menghitung skor A4. Skor A4 dihitung dan disimpan ke array skor. Selanjutnya, pertama program membaca input A5, kemudian menyimpannya pada struktur array dengan indeks data indeks 4 baris ke J. Selanjutnya, A5 memiliki beberapa fungsi dalam perhitungan. Yang pertama, menambah total kriteria, artinya nilai A5 ikut mempengaruhi total nilai pembanding bersama A1 sampai A4. Yang kedua, dinormalisasi, nilai A5 kemudian diproses agar berada dalam skala perbandingan yang sama dengan data lain. Kemudian yang ketiga, skor dihitung. Setelah dinormalisasi, program menghitung skor akhir dari A5. Tahap terakhir, skor A5 kemudian dibandingkan dengan A1 sampai A4 untuk menentukan peringkat atau keputusan. Baiklah, kemudian kita masuk ke bagian program, yaitu dengan program Java.
Nah, di sini kita akan menggunakan contoh kasus pabrik roti. Nah, jadi di sini kita memiliki kriteria seperti C1 adalah kualitas produk, C2 harga bahan baku atau cost, C3 kapasitas produksi, C4 lokasi strategis, dan C5 efisiensi operasional. Dan di sini kami telah menggunakan contoh kasus pabrik roti seperti A1 dengan nama pabrik Harapan, A2 dengan nama pabrik Lezat, dan A3 nama pabrik Jaya. Kita mulai dari A1, yaitu roti Harapan. Jadi kita akan menginput 85 sebagai C1 nya, kemudian 50, kemudian 1500, kemudian 90, dan terakhir 0.92. Kemudian kita lanjut ke bagian A2 atau roti pabrik Lezat. Dengan nilai pertama kriteria C1 nya adalah 78, C2 nya adalah 45, C3 nya adalah 1200, kemudian C4 nya 75, dan kemudian terakhir adalah 0.88. Kemudian sini kita akan menggunakan di sini adalah roti pabrik terakhir, yaitu dengan nama Jaya atau A3. Jadi pertama 90, 55, 1800, kemudian 85, setelah itu 0.95. Di sini kita akan mengisi jenis kriterianya. Jadi seperti C1, jika kita bisa menginput benefit atau cost-nya. Jadi misalnya C1 ada benefit, kita bisa menaruh 1. C2 nya misalnya ada benefit atau tidak, misalnya ada cost-nya sama dengan 0, kita akan mengisi dengan 0. Kemudian C3 adalah juga 1, kita juga bisa menggunakan 0 lagi, 1. Jadi yang terdapat di sini adalah hasil jumlah penghitungannya seperti bobot adaptifnya dan nilai normalisasinya, kemudian ada skor akhirnya. Maka hasil terbaiknya atau alternatif terbaik adalah A3, yaitu Jaya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah melihat hasil presentasi kami.